Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah menciptakan kalian. Dia pula yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jelas sekali bahwa kita semua diminta oleh Allah untuk menyembahnya, karena kita adalah hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makhluk Allah dan kita butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Karenanya kita diminta untuk ibadah menyembah kepadanya. Para pemirsa yang berbahagia, para ulama mendefinisikan ibadah dalam makna yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa ibadah itu adalah ta'atullah wa khudu'un lahu waltizamu ma syara'ahu minad din. Ibadah dalam arti luas itu adalah ta'atullah, ibadah kepada Allah. Wa khudu'un lahu, tunduk kepadanya. Waltizamu ma syara'ahu minad din, dan terikat kuat dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu maka ketika Allah meminta kepada kita untuk beribadah kepadanya, berarti kita diminta untuk taat kepadanya. Hati berserah diri patuh kepadanya dan terikat dengan syariat Islam yang telah disyariatkannya. Dengan cara itu kita betul-betul telah beribadah kepadanya. Jadi ibadah bukan sekedar ibadah mahdhoh, bukan sekedar ibadah ritual. Itu adalah satu hal yang harus kita lakukan, karena itu juga diperintahkan. Tapi kita juga harus beribadah dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga ketika di jalan kita terikat dengan Islam, di kantor terikat dengan Islam, di pasar terikat dengan Islam, di pengadilan terikat dengan Islam, dimanapun kita terikat dengan Islam, baik dalam makanan, minuman, berpakaian, muamalah, dan sebagainya. Ketika itu kita lakukan, berarti kita telah beribadah di mana saja. Kita telah tunduk, patuh, taat kepada Allah, terikat dengan syariatnya di mana saja. Dan kita diminta untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sepanjang hayat. Karenanya Allah pun berfirman kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah hingga datang al-yaqin, yakni al-maut, kepada kamu. Kita harus terus-menerus ibadah, taat, tunduk, patuh, dan terikat dengan syariatnya hingga kematian menjelang. Artinya apa? Artinya selama kita hidup tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada Allah. Jadi hidup itu tidak bebas, tidak liberal, tetapi hidup itu adalah terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan cara seperti inilah kita bisa meraih derajat ketakwaan. Karenanya di ujung surat Al-Baqarah ayat 21 tadi Allah berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Dan ketika kita melakukan ibadah, taat kepada Allah Rabbul Alamin dengan taat total, kemudian kita akan bisa meraih ketakwaan. Padahal inna akramakum indallahi atqakum,
orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, maka insya Allah dengan melakukan ketaatan total, kita semua akan menjadi orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ini telah kita lakukan, kebahagiaan akan menyapa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Dia telah memberikan banyak kenikmatan, baik berupa nikmat sehat, kelengkapan anggota badan, keluarga, bahkan nikmat diutusnya Rasulullah SAW dan nikmatnya Islam sebagai jalan kehidupan. Di dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Di dalam ayat itu Allah memberitahu kepada kita, dan inilah jalanku yang lurus, inilah jalan Islam yang lurus, maka ikuti jalan itu dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena kalau mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan terpental, terpeleset, menyimpang dari jalan Islam itu, dari jalan Allah tersebut. Dzalikum wassakum bihi, demikianlah Allah telah mewasiatkan hal tersebut. Di sini dikatakan bahwa ikuti jalan Islam dan jangan mengikuti jalan yang lain sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dari sini menjadi jelas hanya ada satu pilihan bagi kita, yaitu mengikuti jalan Islam saja. Tidak boleh kita mengikuti jalan selain Islam, mengikuti jalan sekulerisme, demokrasi, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme. Tidak boleh kita mengikuti itu. Atau campur-campur. Islam dilakukan, digabung dengan sekulerisme. Atau Islam dilakukan, pada sisi lain demokrasi didukung, liberalisme dikerjakan. Berarti bukan hanya mengikuti jalan Islam. Padahal di dalam ayat tadi Allah menegaskan, ikuti jalan ini saja dan tinggalkan jalan-jalan selain Islam. Tinggalkan yang lainnya. Dengan demikian menjadi jelas bagi seorang muslim, menjadi tegas bagi kita semua sebagai seorang mukmin, bahwa hanya ada satu jalan yang akan menyelamatkan kita, yaitu Islam. Jalan apapun itu hanya akan membawa kenistapaan. Oleh sebab itu maka seorang muslim, seorang mukmin, dia hanya akan mengikuti Islam, hanya akan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak akan mengikuti John Locke, dia tidak akan mengikuti J.J. Rousseau. Begitu juga jalan Machiavelli tidak akan dia ikuti. Jalan Adam Smith tidak akan dia lalui. Plato tidak akan dia ikuti. Yang akan dia ikuti hanyalah jalan Islam, yakni jalan yang dibawa oleh
junjungan kita semua, Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sikap tegas ini kita pegang, maka insya Allah itulah jalan keselamatan, itulah siratal mustaqim, itulah jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jalan lurus itulah yang kita lalui, maka ujungnya adalah ketakwaan, dan ketika ketakwaan kita capai, ujungnya adalah kemuliaan dan kebahagiaan, dan semoga kita termasuk orang yang mulia, termasuk orang yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.